Pak Menteri kan sudah sampaikan juga tadi ada 4 oknum mafia tanah itu. Yang pertama itu BPN sendiri ya. Yang kedua PPAT. Ya. Yang ketiga camat. Ya. Yang keempat pengacara. Ya, tapi oknum ya, bukan generalisasi oknum, ya. Nah, itu yang banyak terlibat masalah. Nah, kaitannya dengan Sriwedari ini kan katanya dulu sudah selesai dan keputusan MA Republik Indonesia tanggal 17 Maret kalau nggak salah, 1983 itu tanah Sriwedari adalah milik sah ahli waris Wiryo Diningrat dan katanya juga sudah ada perintah eksekusi. Kenapa nggak dieksekusi? Jadi gini. Salam sehat selamat dunia akhirat. 1 jam saja biar paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat dunia akhirat. Kali ini podcast Muhammad Toha menampilkan tamu yang istimewa, Pak Kiai Haji Anwar Rahman, pengacara Sriwedari. Selamat siang Pak Anwar Rahman. Selamat siang. Ganteng sekali pakai peci. Oh iya, yang sudah pantas jadi Kiai Haji itu Kiai Haji Muhammad Toha. Kalau saya bukannya yang pakai peci. Wow, pakai peci itu sekarang orang non muslim pun juga banyak pakai peci. Gitu ya? Iya kan? Kalau saya belum makomnya jadi KH itu, Kiai Haji itu. Saya nggak pakai peci jadi. Loh, masih ini kan KH. kiai sudah masih HK tingkatannya nih. Kalau saya yang masih HK. HK ya. Jadi saya itu HK itu kalau jenengan KH, Kiai Haji, saya HK. Hampir Kiai. Hampir Kiai. Karena hampir, ya sampai kapanpun nggak bisa jadi Kiai. Cuma hampir aja. Kita nggak berani nyebut Kiai lah. Para Kiai itu yang lebih alim. Nah, kita itu ya begini nih aja. Gus Toha udah. Ya. Gus juga bukan keturunan. Nah, iya. Pokoknya Toha gitu aja. Oh, Toha ya. Pak Anwar. Ya. Ini kan musim mafia tanah ini. Ya. Makanya saya mau uli-uli lagi mafia tanah. Kemarin kita ngundang salah seorang anggota DPR Komisi 2 juga tentang mafia tanah. Nah, ini kita lanjut biar ada contoh kasus yang mungkin bisa dilihat atau didengar masyarakat. Nah, kaitannya dengan itu, Pak Anwar kan masih nangani Sriwedari. Ya, betul. Ya. Dulu itu disampaikan bahwa Sriwedari itu sebenarnya sudah selesai, tapi sampai sekarang orang selesai itu maksudnya gimana? Ya tadi itu, saya ini mohon maaf ya, ini cerita pengalaman. 30 tahun berkecimpung di dunia hukum ya, menangani kasus-kasus tanah. Mulai tanah sak dodoane wong ayu, kata orang Jawa itu. Apa itu? Sak dodoane wong ayu sejengkal. Oh, sejengkal. Sampai yang 12.000 hektar pernah 12.000 hektar. Ya, 12.000 hektar pernah saya. Tapi di luar Jawa. Di luar Jawa. Kalau di Jawa kan sulit dari seperti itu. Sulit. Kalau di Jawa ya, apalagi di kota ya, sawah tadi ya sak dodoane wong ayu tadi. Iya, itu kan. Jadi itu hampir semua permasalahan tanah. Sumber malapetakannya itu oknum BPN. Pokoknya ada mafianya lah. Ya. Apakah itu oknum, apakah itu aparat, apakah itu masyarakat, apakah itu siapapun ya. Tetapi sebagian besar ada keterlibatan oknum. Pasti ya. Ya, BPN. Makanya kemarin kan banyak juga ditangkap itu. Makanya di Jakarta Utara ada. Jadi di beberapa tempat juga ada. Pak Menteri kan sudah sampaikan juga tadi ada 4 oknum mafia tanah itu. Yang pertama itu BPN sendiri ya. Yang kedua PPAT ya. Yang ketiga camat ya. Yang keempat pengacara ya. Tapi oknum ya, bukan generalisasi ya. Nah, itu yang banyak terlibat masalah. Nah, kaitannya dengan Sriwedari ini kan katanya dulu sudah selesai dan keputusan MA Republik Indonesia tanggal 17 Maret kalau nggak salah, 1983 itu tanah Sriwedari
adalah milik sah ahli waris Wirya Diningrat, dan katanya juga sudah ada perintah eksekusi. Ya. Kenapa nggak dieksekusi? Jadi gini, putusan Mahkamah Agung 3000 SIP ya nomornya itu saya masih ingat, tertanggal 17 Maret 1983 itu sudah dieksekusi. Sudah dieksekusi. Sudah dieksekusi, sudah. Dalam arti Pemkot sudah membayar uang sewa tanah kepada ahli waris. Tetapi putusan itu dalam istilah hukum disebut putusan deklaratoir. Putusan deklaratoir itu putusan yang bersifat pernyataan. Sebentar, kalau Pemkot membayar uang sewa, Ya, berarti bukan milik Pemkot. Itu. bukan. Lah ini artinya kan sudah jelas tanah itu bukan milik Pemkot. Ternyata karena apa? Pemkot membayar uang sewa. Kalau orang membayar uang sewa berarti kan tanahnya itu bukan milik dia. Itu sewa apa? HGB, hak pakai atau gimana? Sewa tanah. Sewa tanah. Sewa tanah ya, sewa tanah yang ditempati Pemkot selama ini. Menyewanya ke Ahli waris. ahli waris. Karena atas kita nama gugat. itu Wirya Diningrat itu. Iya, betul. Nah, itu sudah dieksekusi, sudah dibayar sewanya. Nah, tetapi ada kecurangan dari Pemkot. Berita acara pembayaran sewa tanah itu dimanipulir menjadi berita acara ganti rugi tanah. Nah, cuma gini kan, sedikit aja. Beleotnya itu sedikit. Enggak, tapi di klausulnya itu memang ganti rugi tanah atau Sewa tanah. Sewa tanah. Sewa tanah. Itu ada dokumennya itu. Ada. Semuanya terdokumentasi di dalam putusan pengadilan. Lah, ganti rugi sewa tanah ini dimanipulir menjadi ganti rugi pelepasan hak, kemudian diterbitkan sertifikat hak pakai nomor 11 dan 15. Seluas sama dengan eigendom milik ahli waris 99,889 meter persegi atau sekitar 10 hektar. Dasarnya apa? Penerbitan sertifikat hak pakai itu. Lah, justru itu ya karena mereka menganggap bahwa ini ahli waris sudah dikasih ganti rugi. Tapi ini kan dimanipulasi gitu loh. Di situ berarti letak ininya ya. Ya, awalnya itu ya. Ya, manipulasi seperti itu. Ah, kemudian ahli waris merasa saya tidak pernah melepas, saya tidak pernah menjual dan sebagainya. Maka ahli waris mengajukan gugatan ke PT UN. Minta kepada PT UN untuk membatalkan sertifikat tersebut. Oke. Sampai putusan kasasi, kita menang. Itu kasasinya putusannya tahun berapa? Tahun 2009. 2009. Ya. Padahal sebelum itu juga Pemkot menerbitkan ada penerbitan sertifikat tanah atas nama Pemkot ya. Nah, makanya itu yang kita gugat itu. Pembatalan sertifikat tanah atas nama Pemkot itu kita gugat. Nah, kemudian BPN sama Pemkot PK. Oke. Ngajukan PK. Alasan PK pada waktu itu, satu, tanah itu sudah menjadi milik publik. Nah, alasannya apa itu? ya, makanya ini yang nggak jelas. Kemudian yang kedua, tanah itu adalah cagar budaya. Dan mungkin di kerisnya musim keris itu ya. Yang ketiga, tanah itu merupakan aset pemerintah. Dan luasnya tidak sama antara putusan dengan fisik. Nah, alasan ini yang dipakai untuk mengajukan PK oleh BPN. Nah, Mahkamah Agung melihat ini tidak berdasar. Jadi tidak ada dasarnya dan tidak ada buktinya bahwa tanah itu cagar budaya. Kalau cagar budaya itu harus ada keputusan dari menteri dulu bahwa ini benda cagar budaya. Ini nggak ada.
Kemudian yang kedua, aset ini juga harus jelas. Aset pemerintah terdaftar ini juga nggak ada. Nah, yang ketiga, tanah milik publik ini nggak jelas. Di Pemkot sendiri nggak ada daftar aset Sriwedari, itu nggak ada? Bukan, pada waktu mengajukan PK itu, dia tidak menunjukkan bukti itu. Tidak ada. Akhirnya hanya kalau kata orang Jakarta, omong doang gitu. Akhirnya PK itu gimana? Ditolak. Itu PK pertama atau PK kedua? PK pertama. PK pertama. Nah, karena ini berawal dari putusan administrasi PK, maka eksekusinya adalah mencabut keputusan. Artinya mencabut sertifikat hak pakai 1115 yang jadikan dasar oleh Pemkot untuk menguasai tanah Sriwedari. Akhirnya BPN mencabut sertifikat nomor 11 dan 15 atas nama Pemkot yang seluas 10 hektar tadi itu. Oke, berarti ini kan ada dua. Ada dua putusan yang sudah ingkrah. Putusan kepemilikan tahun 83 yang bersifat pernyataan atau deklaratoir. Yang kedua, putusan pencabutan hak penguasaan Pemkot bersifat administratif. Nah, kedua putusan ini tidak bisa dijadikan dasar oleh ahli waris untuk eksekusi. Untuk mengosongkan, tidak bisa. Nah, makanya begitu saya masuk, putusan ini saya gabung. Dua keputusan ingkrah tadi itu, keputusan pemilikan dan pencabutan penguasaan oleh Pemkot itu, kita gabung jadikan satu. Jadikanlah kita ajukan gugatan pengosongan. Nah, kita gugat ke pengadilan pengosongan. Buktinya apa? Putusan pengadilan yang sudah ingkrah. Oleh pengadilan dikabulkan. Dikabulkan karena bukti-buktinya sudah ingkrah, maka dikabulkan bahwa tanah 10 hektar itu milik ahli waris. Selesai sebenarnya ya. Tapi kok ada sertifikat-sertifikat baru itu? Bentar, selesai. Ini kan ya, selesai. Pemkot mengajukan PK. PK kedua? PK kedua. Alasannya apa? Loh, gendomnya ahli waris itu, tanah hak milik ahli waris itu bukan 10 hektar. Cuma 3,4 hektar. Dan baru ditemukan 2 bulan lalu. Makanya mereka mengajukan PK. Dianggap novum. Dianggap novum, bukti baru. Di pengadilan kedua orang ini disumpah oleh hakim. Apakah benar saudara baru menemukan ini? Betul, Yang Mulia. Nah, sudah. Ini ada konsekuensi hukumnya loh ya. Kalau sampai nanti salah, bohong, ya saudara kena hukum itu. Ya sudah. Nah, inilah dikirim ke MA. Oleh MA diteliti. Loh, dulu itu gendom 3,4 hektar kan sudah pernah kamu jadikan bukti. Pada waktu PK. Oh, pernah itu? Pernah. Diajukan bukti di Petitum Negara. Kok baru menemukan 2 bulan? Kok sekarang baru menemukan 2 bulan yang lalu? Berarti keterangan dia yang dibawa sumpah itu adalah keterangan palsu. Nah, PK ditolak oleh hakim. PK ditolak. Semakin menguatkan ini MA RI yang sebelumnya ya. Kemudian kita wali kota dulu ditegur oleh hakim Dian Maning. Ini putusan sudah ingkrah, semua upaya hukum sudah tertutup. Silahkan Anda kosongkan sendiri baik-baik. Kita minta waktu itu PK-nya belum turun. Minta waktu, pokoknya kalau ada PK nanti turun, apapun putusan PK kami akan patuh dan tunduk.
ternyata putusan PK turun pun juga tetap diamandemen lagi, tetap lagi seperti itu. Nah, makanya pengadilan tegas mengajukan eksekusi dengan rapat koordinasi semua instansi dipanggil, diajak, diundang. Nah, ternyata waktu itu terus ada COVID itu yang tidak boleh ada. Ya 2 tahun kita vakum, tidak boleh ada kegiatan. Nah, di saat vakum ini mereka bermanuver mengajukan verset. Deden verset artinya perlawanan pihak ketiga. Padahal Pemkot bukan pihak ketiga ya. Nah, itu kan lucu. Orang awam saja, mahasiswa semester hukum semester 1 aja tahu bahwa namanya Deden verset itu perlawanan pihak ketiga. Orang yang tidak ikut berperkara. Lah ini Pemkot kan orang termohon eksekusi. Ya. Orang yang berperkara mengajukan gugatan perlawanan terhadap sita eksekusi yang pihaknya juga terlawannya itu juga Pemkot sendiri juga. Jadi gugat dirinya sendiri. Nah, jadi itu nggak masuk akal, ya nggak? Akhirnya terus dia diterima oleh pengadilan. Yang kedua, ya tapi pengadilan kok menerima ya itu ya? Nah, kalau menerima menyidangkan itu harus. Dari pengadilan itu pada prinsipnya menurut undang-undang itu tidak boleh menolak. Semua aduan. Semua aduan tidak boleh menolak. Harus diperiksa dulu, disidangkan dulu, baru diputus diterima atau ditolak. Itu. Nah, kemudian dalam sidang itu juga terungkap bahwa dia mendapatkan bukti baru, sitanya supaya diangkat, itu ada 4 sertifikat. Termasuk yang terakhir, yang katanya tidak pernah digugat. Itu sertifikat diterbitkan tahun 2020. Sertifikat apa itu? Hak pakai? Hak pakai. Jadi ada di dalam satu lokasi itu. Nah, sebentar, kalau hak pakai itu kan berarti ada yang punya ini. Nah, makanya dia kan cuma memakai. Kan? Iya. Yang lucunya itu di dalam satu lokasi ini diterbitkan beberapa sertifikat dengan objek yang sama, dengan subjek yang sama. Luasannya? Luasannya beda-beda. Beda-beda. Tapi uraian batasnya nggak jelas semuanya. Nah, ini kan jelas pidana. Padahal sebenarnya sudah inkrah, tapi masih terbit sertifikat. Lah iya, ini penerbitan sertifikat ini yang baru ini. Sertifikat yang baru ini di saat dia sudah kalah, di saat dia sudah ditegur pengadilan, di saat barang itu sudah disita oleh pengadilan, diterbitkan lagi sertifikat baru untuk menghalang-halangi proses hukum eksekusi. Inilah yang disebut saat ini yang lagi ngetren itu adalah obstruction of justice. Jadi menghalang-halangi proses pengadilan. Ya sama dengan kasusnya Pak Sambo kemarin itu kan ya. Jadi ada beberapa polisi yang membersihkan TKP yang apa semuanya untuk menghalang-halangi proses hukum, menghilangkan jejak. Proses hukumnya adalah sita ini sebenarnya. Tapi sita dan eksekusi. Eksekusi ya. Ya. Dihalang-halangi dengan penerbitan sertifikat baru atau gugatan-gugatan baru itu. Iya. Jadi ini kan selalu menciptakan perkara baru terus. Gugatan itu kan hak setiap warga ya. Betul. Gugatan hak setiap warga apabila gugatannya benar. Tetapi kalau gugatan itu didasarkan pada bukti hasil kejahatan, ya lain lagi. Ini kan hasil kejahatan. Sertifikat itu? Iya. Nah, ini sertifikat ini kan sudah jelas tadi itu. Tahun 83 sudah ada putusan inkrah. Oke. Yang tahun 2009 ada putusan inkrah. Tahun 2013 ada putusan inkrah. Yang menyatakan hak milik itu tanah itu miliknya itu ya? ahli waris. Yang terakhir juga ada. Diteguhkan lagi putusan yang terakhir. Nah, pertanyaannya, ini kan diterbitkan baru setelah putusan-putusan inkrah.
2004 yang pertama ya. Iya. Sertifikat hak pakai nomor 26. Ya. Seluas 6.900. 600. Ya enggak? Ya. Tanggal 6 Januari 2004 Betul. atas nama Pemkot. Ya. Ya. Hak pakai tapi ya. Hak pakai. Artinya kan bukan milik Pemkot sebenarnya kan. Bukan, iya. Ya, hak pakai. Hak pakai, tapi itu dijadikan dasar untuk terus selalu mengganggu kita, gitu loh. Ah, Terus yang kedua itu tahun berapa itu? Tahun 2016. 16. Pengajuannya 2015. ya, ada 2 sertifikat Itu 60.220 meter. Iya. Atau 6 hektar kan itu kan? bersama dengan 38150. Iya. Ah, artinya jumlahnya kan sama 10 hektar. Oh iya. Iya kan? 60 sama 38. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau terbit lagi sertifikat 6.000 sama 850 itu letaknya di mana? Enggak, di antara sertifikat-sertifikat ini sendiri kan juga sudah bertentangan kan? Duh, iya. Iya kan? Yang pertama 6.000 letaknya di mana? 6.900 ya. Ya. Kemudian yang kedua itu bareng-bareng 2016. Ya pengajuan 2015 itu 10.000. Yakni 6.000 sama 38.000. Ya, betul. Ya, itu kan sudah 10.000. 10.000. Berarti yang 6.000 tadi di mana? Nah, makanya ada lagi satu lagi Ada sertifikat satu lagi. 870. 870. Nah, itu letaknya di mana? Nah, Ya. Uraian batasnya gimana? uraian batasnya apa nggak ada itu? Ya nggak ada. Jadi nggak jelas uraian batasnya itu nggak jelas. Batas-batasnya juga nggak jelas. Nggak ada. Memang kalau hak pakai boleh nggak jelas begitu? Ya nggak boleh. Nggak boleh. Tetap ada batas-batasnya. Sertifikat ya. ini akte otentik, Pak. Akte yang wajib dianggap benar dengan segala konsekuensinya, dalam arti termasuk isinya pun juga harus benar. Nah, sekarang kalau ini isinya nggak benar, ini pidana. Artinya memberikan keterangan palsu pada akte otentik. Enggak, kalau untuk menerbitkan sertifikat itu kan dasarkannya warkah ya. Betul. Warkah itu kan apa, dasar yuridis maupun dasar fisik Iya. ya. Dasar fisiknya itu ini aja nggak jelas, Ya. begitu kan? Ada yang 870, ada yang 6.900, ada yang 38.000, ada yang 60.000. Ya. Itu kalau dijumlah itu kan lebih dari 10 hektar. Betul. Atau itu kan tumpang tindih di antara sertifikat-sertifikat ini. Kalau Ya. bisa begitu gimana?